dalam kondisi penyebaran COVID tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah salat 5 waktu, salat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Yang kelima, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat seperti biasa. Seperti inilah kondisi di Masjid Al-Ittihad yang berada di Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengurus masjid tetap menggelar sholat Jumat berjamaah, namun dengan catatan meminta warga yang sakit untuk tidak ikut sholat berjamaah, namun tetap melakukan sholat di rumah. Kami insya Allah rutin ya untuk menyemprot di lokasi-lokasi masjid, musola ataupun pelayanan umum ya agar mengantisipasi virus-virus dari virus corona ini. Bagi siapapun yang berkeinginan tidak melakukan sholat Jumat karena uzur pribadi, yang sakit diharapkan untuk tidak ikut sholat berjamaah. Jadi semangat kita adalah bukan kita menjaga, tapi jangan kita menularkan kepada orang lain. Sementara itu di Masjid At-Taqwa yang berada di Jalan Raya Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang, nampak beberapa petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Di Masjid At-Taqwa yang berada di Jalan Negara, sholat Jumat berjamaah tidak dilakukan, mengingat masjid ini kerap dilintasi warga dari luar daerah, hingga membuat khawatir pengurus masjid yang pada akhirnya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk tidak melakukan sholat Jumat berjamaah di tempat lainnya. Karena memang di sini masjid yang strategis barangkali ya, yang banyak lokasi yang dikhawatirkan orang terkena dampak. Sementara kan yang kena suspek itu kan nggak ketahuan gitu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa ibadah yang menyebut sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediaman. Alasannya sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Rahmat Lubis Majid, Jak TV. Oke pemirsa, saya sudah bersama salah satu narasumber saya juga hari ini, ada Mas Niam dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Mas Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Mas Patra? Sehat Mas Niam, alhamdulillah. Ini lagi di jalan, kita ganggu sebentar karena saya butuh statement soal fatwa MUI belakangan ini karena lagi ada virus corona yang membuat social distancing di Jakarta khususnya ya Mas Niam. Apakah ada fatwa yang dikeluarkan MUI soal himbauan untuk ibadah Mas Niam? Ya, Majelis Ulama Indonesia pada 16 Maret 2020 kemarin menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah saat situasi wabah COVID-19 ini. Ini sebagai panduan untuk pelaksanaan ibadah, memastikan kewajiban-kewajiban keagamaan terlaksana secara baik. Pada saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk mencegah peredaran virus COVID-19 ini terus meluas semata untuk kepentingan keselamatan kita bersama. Ada beberapa diktum yang perlu difahami secara utuh. Yang pertama, kita sebagai individu-individu punya tanggung jawab untuk ikhtiar mengupayakan tetap menjaga kesehatan kita dan juga mencegah paparan penyakit. Ini bagian dari maqasid syariah, tujuan utama pensyariatan hukum Islam. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sudah positif terpapar COVID-19, dia punya tanggung jawab untuk segera berobat dan mengisolasi diri agar tidak menularkan kepada yang lain. Nah, sementara ketika dia sehat,
tapi di kawasan yang punya potensi penularan tinggi atau sangat tinggi, dia mengganti pelaksanaan ibadah yang bersifat massal menjadi salat zuhur. Seperti tadi salat Jumu'ah ya, itu bisa diganti dengan pelaksanaan zuhur. Nah, tetapi ketika dia sehat, bugar, berada di kawasan yang potensi penularan atau penyebarannya rendah, maka kewajiban bagi dia terkait dengan keagamaan masih tetap berjalan, masih tetap berlaku sebagaimana sedia kala, tapi harus tetap waspada kesehatan dan waspada potensi penularan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk sosialisasi ke masyarakat dan ke umat, Mas Niam, apakah ada kerjasama dengan pemerintah atau pihak-pihak swasta gitu, Mas? Ya, terima kasih. Kita harapkan masyarakat memperoleh pemahaman secara utuh ya terhadap diktum fatwa ini agar tidak difahami secara parsial sehingga melahirkan pro kontra dan juga silang pendapat di tengah masyarakat. Nah, salah satu ikhtiar sosialisasinya adalah berkomunikasi dengan pemerintah. Kemarin kami hadir ke Sekretariat Satgas ya di kantor BNPB untuk mensosialisasikan fatwa ini, sekaligus juga membangun sinergi bahwa hal-hal yang terkait dengan policy itu rujukannya adalah pemerintah, tidak bisa individu-individu. Kalau rujukannya hanya individu-individu, apalagi hanya sekedar perasaan takut yang bersifat subjektif, tentu bisa melahirkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat yang kalau tidak dikelola secara baik melahirkan konflik. Nah, makanya rujukan utama untuk memperoleh informasi terkait dengan sebaran COVID-19 ini adalah pemerintah. Nah, pada saat yang sama pemerintah perlu proaktif untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai peta sebaran, kemudian mekanisme pencegahan, kemudian rumah sakit rujukan, kemudian bagaimana protokol-protokol yang sudah disusun dan juga didesain oleh masing-masing kementerian lembaga itu bisa difahami dan juga bisa diinternalisir oleh masing-masing warga dan juga masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Oke, terakhir Mas Niam, ada lagi yang perlu disampaikan untuk masyarakat dan umat menghadapi COVID-19 yang belakangan memang membuat kita tidak bisa banyak beraktivitas nih, Mas? Ya, yang pertama bahwa ini adalah pandemi global sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama kolektif seluruh elemen masyarakat. Tidak bisa hanya satu pihak semata yang memiliki concern sementara yang lain tidak berkontribusi. Nah, fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia bagian dari wujud kontribusi keagamaan khususnya terkait dengan bagaimana pelaksanaan ibadah juga memiliki concern di dalam pencegahan peredaran COVID-19 secara meluas. Nah, ada elemen-elemen lain yang juga perlu secara bersama-sama memiliki concern dan juga komitmen. Misalnya pertemuan-pertemuan organisasi, kemudian pertemuan lembaga keagamaan lain, pertemuan-pertemuan di bisnis, kemudian di perkantoran dan lain sebagainya. Kalau tidak karena emergensi atau karena persoalan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sebaiknya itu dikurangi. Karena hal yang terbukti efektif untuk meminimalisir peredaran ini adalah yang pertama social distancing, kemudian diam diri di rumah, meminimalisir perjumpaan yang bersifat masif. Ini harus menjadi komitmen kita bersama di seluruh elemen masyarakat. Yang terakhir, sungguh pun kita
sebagai individu-individu dan juga anggota masyarakat perlu waspada, tetapi kewaspadaan kita jangan sampai melahirkan kepanikan. Nah, jangan sampai kemudian kita memborong sembako yang menyebabkan kelangkaan, kemudian memborong masker yang menyebabkan hilangnya masker di tengah masyarakat, kemudian menyebarkan berita hoax yang menyebabkan kepanikan dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus dihindari sebagai langkah kontribusi kita untuk menjaga kondisi sosial tetap kondusif. Tetapi pada saat yang sama kita waspada dan juga mengambil langkah-langkah konkret untuk pencegahan peredaran COVID-19 ini. Oke, Mas Niam, ini saya mau nanya juga kalau memang akhirnya status diperpanjang sampai 29 Mei, itu yang berarti kita akan masuk bulan Ramadan. Apakah himbauan untuk ibadah di rumah juga termasuk menjalankan sholat tarawih juga nanti, Mas, kira-kira? Kalau memang status ini... ibadah Jumu'ah adalah ibadah wajib. Pada saat ada ancaman penularan wabah, yang wajib saja bisa ditinggalkan dan juga diganti dengan ibadah zuhur. Terlebih dalam kondisi yang sama kalau hal yang bersifat sunnah, seperti sholat taraweh tadi. Nah, dalam konteks ini ada ketentuan hadis Nabi yang menegaskan bahwa ibadah sholat yang terbaik bagi seseorang muslim itu sholat di rumah, kecuali sholat fardu. Nah, saya kira ini penting untuk diingatkan kepada masyarakat, kita jadikan momentum ini untuk memakmurkan rumah kita sebagai pusat ibadah dan juga memperkuat pelaksanaan ibadah di rumah kita, plus dengan munajat, dengan doa, dan juga dengan aktivitas keagamaan dari rumah bersama keluarga. Sekaligus sebagai langkah preventif dan juga langkah kontributif kita agar penyebaran virus COVID ini bisa ditekan seminimalisir mungkin. Oke lah, siap. Terima kasih Mas Niam atas waktunya. Kita ganggu lagi di perjalanan nih. Terima kasih. Terima kasih Mas Patra. Iya Mas Niam, selamat melanjutkan kegiatannya lagi. Assalamualaikum Mas Niam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.